Halo semua, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Yes, I'm back ya. Setelah beberapa hari ya, 2 hari atau 3 hari saya lupa tidak bikin ulasan dan hari ini saya kembali sekaligus ya untuk mengucapkan kepada Bapak Ibu semua Happy New Year 2023 dan semoga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua bisa diwujudkan di tahun 2023 ini. Dan yes, apa yang kita harus antisipasi atau kita perhatikan di tahun 2023 ini? Ya, saya sudah sempat pernah bikin webinar bareng dengan Pajajaran waktu itu dan ada beberapa hal yang mesti kita cermati. Ya, satu kata kunci adalah uncertainty. Ya, jadi ekonomi ini penuh dengan ketidakpastian di 2023 ini. Tantangan banyak ya, salah satunya diantaranya adalah isu resesi. Kemudian habis itu ada stagflasi ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang hadang di pasar saham khususnya ya. Dan saya yakin di balik masalah, di balik tantangan pasti ada peluang. Jadi kita tidak usah terlalu takut ya, karena justru malah kesempatan bagi kita untuk dapat harga-harga saham yang terdiskon. Tapi di sini saya mau katakan, saya mau bagikan adalah bahwa murah saja tidak cukup. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, ketika kita beli suatu saham, di saat nanti tantangan-tantangan yang ada menghadang di 2023, kita seringkali akan mendengar, cari yang under value, cari yang under value. Tapi saya rasa ya, murah saja tidak cukup. Saham yang under value saja tidak cukup. Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Tentu saja ketika kita trading saham dengan memperhatikan makroekonomi kita atau mikroekonomi kita, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan kita lihat di 2023 ini kalau tiga hal ini terwujud atau bisa bisa dijadikan, maka ekonomi pasti akan ribas banget, akan terbang ya. Apa saja? Pertama, inflasi turun, harga-harga turun, itu pasti ya. Jadi ada tiga hal. Pertama, inflasi turun. Inflasi turun akan memicu suku bunga turun. Oke. Nah, ketika harga tuh inflasi turun, suku bunga turun dan otomatis apa? Pertumbuhan ekonominya baik ya. Ketiga hal ini jika terjadi, jika diwujudkan, wow, ekonomi pasti akan jalan dengan bagus banget ya. Yang paling penting sebenarnya adalah suku bunga turun. Suku bunga turun, otomatis ekonomi mutar ya. Dan satu hal lagi yang perlu kita tambah ya, yang perlu kita tambahin yaitu apa? Situasi geopolitik. Geopolitik ini tentu saja kita tidak mau kegaduhan Ukraina Rusia, konflik ini menjadi berlarut-larut ya. Dan kemudian kalau kita di Indonesia ya, kita akan memasuki tahun politik. Ingat ya, tahun 2024 masa jabatan Presiden Jokowi sudah berakhir kan. Jadi kita mulai masuk tahun politik, mulai akan ada kampanye-kampanye. Kita harapkan hal itu tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kegaduhan ya. Semua bisa jalan dengan baik ya. Dan ketika semua politik itu berjalan dengan baik, dengan dewasa, otomatis ekonomi pasti akan bergerak dengan bagus ya, akan dengan bagus ya. Tentu saja kalau bicara politik itu makanya banyak terjadi uncertainty-nya itu wah wow banget ya. Jadi makanya murahnya tidak cukup. Terus apa Pak yang harus apa yang harus kita lihat kalau Bapak bilang murah saja tidak cukup? Yang harus diperhatikan kondisi ekonomi adalah eh, katalis. Ya, kita harus lihat adalah katalis. Katalis positif apa yang bisa membayangi atau bisa menjadi dasar dari suatu saham ini bisa bergerak dengan baik ya.
Dan ada beberapa emiten yang saya tahu, yang kita lihat banyak diulas juga bilang murah, ini murah, ini murah. Tapi sampai hari ini juga nggak kemana-mana, belum belum terbang. Kalaupun terbang, kalaupun rebound, paling technical rebound, nanti kita ngeri, kita agak khawatir-khawatir, ngeri-ngeri sedap dia akan turun lagi. Harus ada katalis positif. Nah, katalis positif itu ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Kalau dari sektor energi, ya tentu saja harga komoditi itu sendiri. Ya, harga komoditi itu bagaimana kita melihatnya? Yes, harga batu bara sudah ada di top nih, udah ada di puncak nih. Kita tentu saja kita berharap dia tidak terus ada di situ ya. Kita berharap mulai ada stability, mulai ada equilibrium, mencari titik keseimbangan baru, mulai stabil. Nah, ketika itu kita cuma tinggal lihat laporan keuangannya aja dari masing-masing emiten dan kita tinggal lihat supply dan demand. Akhir-akhir ini isu ESG mulai dihembuskan lagi. Banyak negara yang sudah mewajibkan untuk kembali meningkatkan program energi terbarukan. Udah dijalankan lagi ya. Sudah mulai digencarkan lagi. Nah, apakah sektor energi ini akan menjadi terkoreksi atau enggak? Nah, kita pantau lagi. Tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Kalau kita bilang, oh switch ke energi terbarukan, back langsung switch, enggak. Ini butuh uang besar di sini. Dalam hal ini membangun PLTU, membangun PLTA, dan lain sebagainya ya. Nggak gampang. Jadi perlu proses. Nah, dalam seiring berjalannya waktu kita akan lihat. Dan tentu saja kalau harga komoditi energi berhubungan erat dengan suhu geopolitik dunia ya, yang mana konflik Ukraina Rusia masih menjadi pemegang peranan penting. Jadi kita coba akan pantau, kita lihat juga. Tentu saja sektor finance. Sektor finance adalah sektor yang paling sensitif terhadap kondisi perekonomian. Dan kalau secara skala mikro kita lihat Indonesia pada dasarnya masih masuk kategori yang anti badai ya, masuk kategori negara yang paling cepat keluar dari ancaman COVID-19 salah satunya ya, dan beradaptasi dengan baik. Dan dengan beberapa poin yang saya kemarin disebutkan di webinar juga adalah Indonesia tidak bergantung dengan ekspor, karena Indonesia ekspor cuma 25% saja. Dan kita punya ekonomi kerakyatan juga cukup kuat ya, dan program-program pemerintah juga, infrastruktur juga masih jalan dengan baik. Harusnya ekonomi Indonesia ke depan di 2023 juga kalau secara skala mikro itu masih akan dapat katalis positif. Plus Indonesia adalah salah satu negara tujuan investasi juga, yang saat ini asing melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang menarik gitu ya, seksi. Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah ini bisa melihat peluang ini ya. Dan kita baru kemarin menjelang tutup tahun, Presiden Jokowi ketok palu ya tentang omnibus, kalau nggak salah tentang omnibus law, harusnya program Cipta Karya, ya omnibus law ya. Dan ini harus, dan kedepannya dalam sepanjang 2023 ini akan menjadi game changer bagi Indonesia, salah satunya harusnya. Oke. Ya, itu hal-hal itu yang perlu kita cermati ya. Kita cari katalis positifnya apa ya. Sektor-sektor lain ya kita akan lihat ke depannya ya, ada healthcare, properti, basic industri, terus habis itu sektor industri, infrastruktur. Nah, kayak infrastruktur ada beberapa emiten yang kita lihat murah, Telkom murah, Excel, ISA, toh ya itu mau naik juga kayak nggak mampu gitu ya, kayak berat banget. Terus ada Pegas lagi, kalau Pegas sih udah katalis positif udah oke ya, cuma ya ada beberapa emiten yang masih di bawah, berusaha untuk naik nggak kuat gitu ya. Nah itu kita harus lihat katalisnya apa, kita harus lihat sentimennya apa, dan valid apa enggak, dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa kita beli sekarang hanya based on ini murah dan itu murah gitu, nggak bisa gitu. Ya itu sedikit pandangan view buat 2023.
Kalau kita flashback di 2022, bagaimana dengan 2022? 2022 kita bisa jalanin hari ini masih bisa positif. Menurut saya itu sudah kasih karunia, anugerah ya dari Tuhan buat kita. Karena tantangannya berat. Kita ketika dari 2001 melihat 2022 itu juga nggak gampang. Tantangan juga berat. Saya rasa sama halnya ketika kita lihat 2022 ke 2023. Tapi percayalah, kita manusia semua nggak ada bukan cuma di Indonesia, dari belahan penjuru dunia manapun. Ekonomi akan digerakkan. Ekonomi adalah salah satu paling dasar, basic banget dalam kehidupan dunia manusia di dunia. Ya, hal terkecil pun itu didasari oleh ekonomi. Jadi harusnya ekonomi masih akan jalan, ya, akan rolling terus. Dan nggak usah terlalu khawatir lah mestinya. Selama kita tidak terlalu agresif, selama kita masih memiliki money management, masih risk management yang baik, harusnya masih oke. Ya, tentu saja ada hal-hal yang kita mesti bisa invest long term, ya tetap bisa invest long term, ya tetap invest long term, tetap jalan aja. Karena kita udah susun strategi ini kan nggak dari cuma 2022 2023 ya kan. Kita susun ini mungkin dari beli mungkin ketika pandemi, koreksi dalam, kita mulai pelan-pelan ngumpulin sampai hari ini. Berarti udah jalan 2-3 tahun gitu ya. 2 tahun lah at least. Dan masih ada 3 tahun lagi kalau kita punya program 5 tahunan. So, keep positif, stay invest. Dan harus invest, ya harus invest karena resesi, inflasi hanya bisa dikalahkan dengan investasi. Tidak bisa dengan yang konvensional, nggak bisa. Ya, itu sharing-sharing saya di akhir tahun 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi perenungan kita ya di 2022-2023 ini. Dan kita menyongsong 2023 walaupun penuh tantangan, tapi kita nyongsong dengan penuh optimisme juga sekaligus. Dan satu kata kunci lagi yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu adaptive learning. Saya dapatkan ini ketika hari-hari menjelang akhir tahun. Saya banyak baca, saya banyak nonton, pakar-pakar dan sebagainya ya. Adaptive learning ada satu bagian untuk kita untuk survive ke depannya. Nggak cuma dalam dunia trading, saya yakin, dalam dunia apapun. Kita belajar terhadap situasi, kita lihat, dan kita mau terus belajar hal-hal yang baru. Itu yang penting ya. Dan itu salah satu PR kita dan salah satu misi juga dari Winner Stocks ya, selalu ada untuk teman-teman dalam berinvestasi dunia saham khususnya, untuk encourage belajar lagi dan belajar lagi ya. Never enough ya, kita harus selalu merasa haus akan ilmu apapun itu. Bahkan bagi saya pun belajar saham masih saya lakukan setiap hari karena trading saham itu sesuatu yang dinamis ya. Kita setiap hari kita belajar hal-hal yang baru. Dan saya encourage Bapak Ibu juga jangan pernah berhenti untuk tetap belajar. Especially di tahun-tahun yang akan datang. Tidak gampang memang, tapi segala sesuatu kalau kita lakukan dengan hal kecil, small step, langkah kecil, sedikit demi sedikit, ketika kita flashback ke belakang, ternyata kita sudah melakukan lebih banyak dari sebelumnya. Ya, teman-teman member kita ada yang dari saya, Winner Stocks ini kita dirikan waktu pandemi. Awal pandemi kita dirikan, dan ketika kita flashback ke belakang, apa yang kita pelajarin, apa yang kita sudah ada hari ini, kita sudah menjadi orang yang berbeda, manusia yang berbeda ya. Tentu saja kita mau terus untuk belajar lagi. Itu saya encourage ke teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Oke, yes, Happy New Year 2023. Tetap keep optimis, stay positif ya. Tentu saja juga pemerintah juga sudah melonggarkan PPKM, tapi kita tetap harus berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, jangan kita jadi takabur. Oke. Oke.
Yes, itu aja buat besok ya untuk perdagangan tanggal 2 Januari 2022. Oke, dan ya kita tidak lupa tentu saja saya akan bagikan market review apa yang akan kita lihat ya kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Oke, ini komposa kita ya, komposa kita. Kita menutup tahun dengan sideways ya, nggak kemana-mana. Sebenarnya predicted saya juga sudah cerita, udah ngomong juga lewat dari video yang terakhir saya buat, ulasan terakhir saya buat, plus ditambah juga saya memberikan morning update ya, market update di grup ya. Kalau Bapak Ibu lihat di paragraf pertama selalu saya memberikan clue, saya memberikan pandangan terhadap apa sih yang akan terjadi IHSG dalam satu hari itu. Dan kalau kita lihat ya 2023 dan 2023 ini ya 2022 akhir ya kita lihat bahwa pada dasarnya IHSG masih dalam tren naik yang bagus ya. Ini supportnya sementara ini karena dia bottomnya karena beberapa waktu dia nggak jebol di sini ada ini. Tapi kalau kita pakai selendang sebagai patokan kita teman-teman semua, ini kalau kita hapus nih. Nah, ini kan pas banget tuh, persis banget ya, mantul persis dari bottom selendang ya. Ini chart monthly, chart bulanan. Dan beberapa kali sebenarnya memang kelihatan begitu tuh, ini persis top selendang mantul, top selendang ya. Top selendang, walaupun akhirnya turun, tapi ini dia tertahan di support. Moga-moga dalam beberapa waktu atau bulan Januari ya kita akan nyongsong apa disebut sebagai January effect ya. Biasanya orang-orang Santa Claus Rally, kemarin Santa Claus Rally ternyata Santa Claus-nya nggak datang ya. Ternyata marketnya koreksi. Orang bilang windress, ternyata windress-nya mungkin moga-moga di Januari windress-nya. Mengawali tahun, mempercantik porto atau belanja barang baru setelah kemarin akhir tahun dia pada jualan, dan mungkin Januari efek ya menyongsong awal tahun akan menjadi katalis pendorong di awal tahun ini Januari ya. Mungkin bisa hijau nanti ya kalau kita lihat gejalanya. Kita berdoa aja ya di bulanan ini. Kalau lihat di weekly pada dasarnya dia memang mantul. Ini tantangannya nih, dia harus bisa kalau di minggu, harus bisa kalau Januari itu harus bisa keluar dari area 7100. Baru dia bisa kita bilang kayak tidak buat higher low ya. Selama ini terbentuknya higher low. Jadi ini titik puncaknya, ini titik puncak. Nah, dia selama ini kenanya di sini ya. Nah, memang kalau kayak gini kita kan masih belum bilang dia patah tren ya, karena dia masih dalam tren naik. Nah, dia tuh harus termaintain, harus kembali ke level ini. Kalau dia nggak kembali ke level ini kita ngomong weekly loh ya, dia akan bikin seperti kayak tren turun. Kenapa saya bilang begitu? Nah ini, anggaplah ini kita tarik garis. Dia kan, kalau yang ini, dia breakout nih. Jadi ini naik, turun, dia naik, nggak sempat naik kan, nggak bisa breakout kan, dia nggak bisa membentuk higher high. Dia turun, walaupun dia tidak membentuk lower low, tapi dia naik. Nah ini dia bisa breakout, tapi tidak lanjut. Maksudnya gini, dia ketika dia pullback, dia tidak segera buru-buru lanjut. Dia malah di sini kayak istilahnya, ini kalau saya, nah dia ketahan naik. Nah ini naiknya dia, kita lihat nih, dia malah membentuk kayak higher low ya. Itu salah satu ciri tren turun. Nah ini kalau dia tidak bisa breakout level ini, nah ini dia cenderung akan turun lagi ya, dia akan turun lagi. Ini yang saya takutin, kalau dia tidak bisa breakout ya, nah dia nanti akan turun lagi. Nah akhirnya jadi masuk tren turun. Itu tentu saja tidak kita harapkan ya, tidak terjadi seperti ini gitu. Kita harapkan dia harusnya bisa naik, harus breakout. Kalau turun lagi, nah kalau sampai dia memang berarti harus turun, nah ini yang saya khawatirkan. Apakah benar berarti ekonomi dunia nanti di tahun 2023 itu benar-benar masuk resesi? Kita nggak mau itu terjadi tentu saja ya.
Jadi IHSG harus bisa naik di atas 7.000. Jadi kalau dia bisa naik ke atas dan kemudian anggaplah, Pak, dia koreksi dulu dong. Oke, ke sini, terus dia ke sini. Atau dia mungkin naik begini, ke sini, dia ke sini, membentuk pattern baru, baru dia bisa breakout. Jadi nanti di sini dia akan ada kayak pijakan baru lagi gini. Jadi ini dia punya pola ya, pola chart yang biasanya yang kalau Bapak Ibu sering lihat chart, sering lihat pergerakan chart, nanti bisa ada bayangan-bayangan dia harus seperti apa seharusnya IHSG ya. Ini harapan kita nih, ini weekly ya. Jadi anggap Januari dia sampai di sini, Februari ke sini, Maret ke sini, April ke sini, Mei dia udah terbang lagi ya pertengahan tahun. Biasanya memang bulan-bulan sekitar setelah laporan kuartal pertama menjelang kuartal kedua biasanya, nah itu biasanya naik area ini, terus nanti habis itu dia koreksi lagi. Moga-moga ya, ini kita konspirasi teori, bisa saja loh ya, Januari naik cuma sampai sini, Februari sini, Maret turun, bisa nggak? Bisa. Maret itu cenderung memang kadang-kadang Maret cenderung koreksi sebenarnya. Februari Maret itu cenderung bisa koreksi, April bisa naik lagi, Mei bisa koreksi lagi, sell on Mei, ingat sell on Mei. Nah, kemudian ini baru naik. Jadi ketika yang ini bisa saja bisa dia merah-merah di sini tuh eh, Maret dan Mei ya. Kemudian dia bisa habis itu dia naik lagi. Gitu terus bisa. Jadi semua bisa terjadi ya. Dan yang penting kita bagaimana kita antisipasinya aja. Nanti kita antisipasi bagaimana. Ini kayak lebih begini, lebih kelihatan, lebih kayak paralel channeling gitu ya. Parallel channel. Lebih kayak gini ya, lebih kayak parallel channel nih. Lebih sejajar garisnya. Oke, ya itu komposa kita ya. Semoga ada bayangannya lah ya. Wah, ribet ya. Nah, pakai ini aja deh. Oke, dan ya kita masuk ke coba sektoralnya bagaimana? Coba sektoral. Sektoral mungkin kita nggak usah terlalu terbahas terlalu complicated, tapi ya kita lihat weekly-nya aja deh ya. Kalau weekly basics mungkin bisa rebound ya. Terus kemudian consumer cyclicals juga bisa potensi rebound. Ya, energi menurut saya harusnya koreksi. Ya, sudah terlalu tinggi. Terus sektor finance juga potensi rebound karena lagi ada di bottom. Jadi saya lihat Januari efek juga potensi ya. Sektor healthcare juga ini potensi rebound lagi ya. Industri harusnya rebound setelah beberapa kali tertahan di level ini, ada cloud kita juga, jadi modelnya harusnya bisa rebound. Infrastruktur tanda-tanda rebound terbuka lebar ya, sekarang udah di bottom sekali. Ini enak banget ya kalau lihat ada support ya, selendang, skyline gitu, enak banget. Non cyclical juga potensi rebound juga terbuka lebar ya kan. Terus habis itu properti juga potensi rebound, potensi breakout juga, cakep ya. Terus habis itu tekno juga potensi rebound. Setelah beberapa waktu sideways di bottom ya, jadi harusnya juga bisa rebound. Transportasi juga ada di bottom, moga-moga bisa rebound. Jadi udah banyak yang di bottom semua nih kalau kita lihat secara sektoral ya. Ada yang sudah posisi breakout, ada yang posisi udah banyak di bawah. Kalau yang di bawah, kalau dia bisa rebound, nah oke banget ya. Oke banget sih harusnya. Ya, ya itu market review kita ya. Cukup optimis sih kalau saya lihat ya. Di bulan Januari sih masih cukup optimis. Februari juga mungkin masih optimis ya. Nanti kita Maret kita agak hindarin, Mei agak hindarin ya. Ini berdasarkan tadi analisa konspirasi teori kita tadi ya. Oke, ya itu market review kita untuk outlook setidaknya sampai di kuartal pertama 2023. Oke. Ya, untuk beberapa hari ke depan ada sedikit rekomendasi untuk Bapak Ibu ya, seperti biasa pastinya.
Pertama adalah ISAT. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. At the bottom, potensi rebound. Terus habis itu ada BANK. Nah, ini beberapa waktu lalu ada pattern, tapi ternyata dia gagal. Nah, moga-moga ini bisa melejit kali ini. Ya, bisa rebound. Terus habis BANK ada Harum. Kita cari yang koreksi-koreksi aja. Cari yang emiten yang koreksi. Ini kalau dipanjangin, ya dia lagi koreksi ya. Ini Harum juga menarik. Habis itu ada Saratoga. Saratoga juga harus bisa segera rebound karena kalau nggak dia pullback lagi dikit, rasanya nggak mungkin dia udah turun. Jadi ini harusnya bisa naik. Nah, kalau kayak naik, ini kayak pola yang tadi sebenarnya saya gambarkan sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat di sini, sorry. Ini kok lebih kecil ya. Nah, ini aja. Nah, apa? Ini kan dia polanya begini nih tuh. Nah, dia kalau koreksi ke sini dan dia bisa naik ke sini, koreksi ke sini lagi dan dia bisa bam. Nah, ini polanya yang naik gitu ya. Pola konservatif naik sideways dan dia bisa breakout. Jadi masih dalam beberapa waktu ke depan sih sebenarnya. Jadi Saratoga harusnya cukup positif ya. Habis Saratoga ada MDKA. MDKA juga menarik ya. Karena ini di weekly potensi rebound dan di daily cakep ya. Jadi harusnya bisa lanjut nih MDKA. Baik, teman-teman, itu aja dulu ya. Kita punya view, market outlook, market review, sedikit rekomendasi untuk perdagangan tanggal 2 Januari 2023. Oke, itu dulu. Video saya udah cukup panjang ya. Salah satu video awal tahun yang setelah beberapa waktu saya bikin pendek-pendek, ini agak panjang tentu saja. Semoga tidak bosan. Ya, sampai jumpa semuanya. Still enjoy weekend, enjoy holiday, dan kita menyambut tahun baru dengan semangat, penuh optimisme, dan penuh ucapan syukur pastinya. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay optimistic, and God bless you.